Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadli Maulana Sodik, NIM 22012053, kelas 4B KBG, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai entrepreneurship. Untuk kelanjutannya, mari simak video berikut ini. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berwatak agung. Usaha berarti perbuatan, amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ini baru dari segi etimologi atau asal-usul kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Kewirausahaan dapat dilihat dari sumber daya yang ada di dalamnya. Adalah seorang yang membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, dan aset lainnya pada suatu kombinasi yang menambahkan nilai yang lebih besar daripada sebelumnya dan juga dilekatkan lebih besar pada orang yang membawa perubahan, inovasi, dan aturan baru. Kewirausahaan dalam arti proses yang dinamis adalah kewirausahaan merupakan sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai suatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung, fisik dan risiko sosial dan akan menerima reward yang berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal. Oke, berikutnya ada 4 hal yang dimiliki oleh seorang kewirausahaan. Yang pertama, proses kreasi. Mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahawan semata, namun juga audiens yang akan menggunakan kreasi tersebut. Yang kedua, komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan, semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan. Yang ketiga, memperkirakan risiko yang mungkin timbul. Memperkirakan risiko yang mungkin timbul dalam hal ini, risiko yang mungkin terjadi berkisar pada risiko keuangan, fisik, dan risiko sosial. Yang keempat, memperoleh reward. Memperoleh reward dalam hal ini, reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi. Sedangkan reward berupa uang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat. Mengembangkan sikap wirausaha. Menjadi wirausaha tidak hanya membutuhkan modal, tapi juga butuh keberanian karakter yang tepat. Dengan memiliki karakter wirausaha, Anda paling tidak sudah memiliki modal untuk membangun bisnis yang sukses. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu mengembangkan karakter wirausaha. Yang pertama, ada edukasi dan pelatihan. Mengikuti pelatihan kewirausahaan dapat menjadi langkah awal yang penting dengan mengikuti pelatihan yang relevan dan mendalam. Kedua, bergaul di lingkungan kreatif. Berada di lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi sangat penting untuk mengembangkan karakter kewirausaha. Ketiga, pembinaan mental dan emosi. Kewirausahaan seringkali menghadirkan tantangan dan kegagalan. Oleh karena itu, pembinaan mental dan emosional menjadi kunci untuk membantu calon wirausaha membangun ketahanan. Bentuk-bentuk wirausaha. Yang pertama, ada badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang pekerjaannya mengelola bahan mentah menjadi bahan yang siap dikonsumsi.
Proses pengolahan bahan dasar tersebut merupakan proses pengolahan bentuk barang, jadi yang menimbulkan banyak manfaat. Misalnya, badan usaha industri itu bergerak pada industri logam, industri tekstil, sepatu, kerajinan tangan, mobil, makanan, bilang, dan sebagainya. Kedua, badan usaha perniagaan. Badan usaha perniagaan adalah badan usaha yang pengelolaan usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Badan usaha perniagaan merupakan badan usaha yang bergerak dalam aktivitas menyalurkan dan menjual kembali dari produsen ke tangan konsumen. Contoh badan usaha tersebut antara lain ekspor-impor, grosir, agen, pedagang eceran, dan sebagainya. Oke, ada namanya badan agraris. Badan agraris adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan dalam usaha tanah, misalnya pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan lain sebagainya. Badan usaha agraris sangat erat hubungannya dengan keadaan alam, misalnya iklim, cuaca, keadaan tanah, dan sebagainya. Dengan perkataan lainnya, badan usaha agraris itu merupakan badan usaha yang mengelola dan memanfaatkan bantuan alam, sehingga barang yang diolah itu banyak manfaatnya untuk kepentingan konsumen. Yang terakhir ada namanya badan usaha perniagaan. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang mengelola penggalian, mengambil, serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Contoh, badan usaha antara lain pertambangan, pembuatan garam, migas, dan sebagainya. Jenis-jenis usaha. Yang pertama, ada bidang usaha pertanian. Bidang usaha pertanian adalah jenis bidang usaha dari sektor agraris. Pertanian ini mungkin menjadi bidang usaha yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Bisnis pertanian adalah suatu kegiatan usaha yang memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Yang kedua, ada namanya bidang usaha peternakan. Peternakan merupakan jenis bidang usaha yang membudidayakan hewan ternak untuk dikonsumsi. Jika dilihat dari segi pengelolaannya, usaha peternakan bisa digolongkan menjadi peternak hewan kecil, besar, maupun peternak unggas. Ketiga, bidang usaha perikanan. Sektor perikanan termasuk jenis usaha selanjutnya. Usaha perikanan terbagi menjadi usaha pengairan air tawar dan air laut. Dan yang terakhir, usaha perdagangan. Perdagangan yaitu bidang usaha yang kegiatan utamanya melakukan transaksi barang atau jasa. Tujuannya, perdagangan tentu saja untuk memperoleh laba atau usaha. Peran wirausaha. Wirausaha yang secara mandiri membangun usaha berperan penting pada ekonomi negara. Menurut Peter F. Drucker, wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru, berbeda dan khas. Sementara menurut Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, dan Doug Wilson, wirausaha adalah seorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, pengertian wirausaha adalah orang yang menciptakan hal baru dan inovatif serta berani mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Oke teman-teman, mungkin berakhirlah sudah presentasi saya pada hari ini. Semoga materi yang saya bawakan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih.